Ya, ya, memang sekarang juga walaupun apa ya, kita sebenarnya lagi nunggu vaksin juga kan, dan sebenarnya pandemi juga masih ada. Jadi juga sebagai saran buat teman-teman juga, kalau bisa meminimalisir keluar dari rumah, dan kalaupun terpaksa juga harus terapkan 3M gitu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena pandemi masih ada nih teman-teman. Jadi ya kita kalau bisa mungkin menjaga kesehatan masing-masing seperti itu. Ya, ini slide-nya sudah ada, jadi mungkin saya mulai saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Ronald Indrawan dari Avana Indonesia. Di sini Avana Indonesia kembali lagi hadir di acara Avana Connect dengan judul Trend Business Fashion 2021, ubah peluang menjadi uang. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke membahas siapa saja sih yang hadir pada webinar siang ini, mungkin teman-teman masih penasaran nih, Avana itu apa, dan kenapa Avana ini bergerak di bidang apa gitu. Nah, teman-teman, Avana ini adalah platform social commerce untuk mendukung para pelaku bisnis dengan mengoptimalkan penjualan mereka melalui beberapa channel. Nah, channelnya apa saja? Bisa channel website, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, hingga Telegram. Nah, Avana ini juga sudah menggunakan teknologi yang terbaru dan sistem yang terintegrasi dengan media sosial. Jadi Avana ini sampai sekarang nih teman-teman, Avana udah membantu lebih dari 100.000 pelaku usaha, dan insya Allah teman-teman yang hadir di sini juga bisa kita bantu gitu. Jadi nanti akan lebih bertambah lagi para pelaku usaha Indonesia di luar sana yang bisa kita bantu gitu. Nah, apa saja yang bisa kita bantu? Tentu saja seperti saya jelaskan di awal, kita membantu mengoptimalkan brand dan kemampuan usaha mereka, kemampuan bisnis mereka secara online. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui gambaran tentang Avana itu apa, dan juga mungkin ada rasa penasaran nih, kenapa Avana pada siang ini jam 2 pada tanggal 29 mengangkat topik webinar Trend Business Fashion 2021, ubah peluang jadi uang. Gitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya ini mungkin cukup dirasakan teman-teman sekarang ini. Jadi berjaburnya para pelaku usaha yang berjualan dengan produk yang relatif sama satu sama lain menyebabkan kompetisi pasar yang semakin sengit. Banyaknya usaha atau bisnis fashion yang menyebar di Indonesia saat ini, yang ini yang menyebabkan ada kemungkinan identik produk atau bisnis yang dijualkan gitu. Nah, di sini Avana melihat bahwa tren bisnis ini tuh bermacam-macam, dan bermacam-macam pula ini yang bisa memberikan peluang bagi teman-teman untuk berusaha gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah menjalankan bisnis atau usaha fashion, cuma ternyata masih berpikiran, oh ini kok bisnis atau fashion saya tidak bergerak, tidak menghasilkan omset, atau omsetnya berkurang, atau tidak cuan. Nah, nanti di sini kita bahas juga beberapa opsi bisnis fashion yang bisa teman-teman coba gitu di tahun ini. Kebetulan kita juga lagi di tahun baru nih, masih akhir Januari, sebentar lagi masuk Februari, jadi masih ada waktu proses lama untuk teman-teman mengembangkan usaha teman-teman gitu. Nah, kita juga ada kedatangan pembicara-pembicara hebat yang tentu saja teman-teman bisa langsung menanyakan kepada yang relevan gitu. Dan beberapa dari pembicara kita juga memang sudah bergerak di bidang fashion juga, dan kita juga ada menghadirkan pembicara yang handle untuk marketing gitu. Jadi memang diharapkan bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Nah, teman-teman sudah tahu nih soal tentang latar belakang kenapa Avana mengangkat topik bisnis fashion 2021, peluang menjadi uang. Nah, sekarang mungkin tanpa lama-lama lagi kita mulai saja diskusi atau webinar siang kita ini. Jadi sebenarnya nanti aturannya flow-nya adalah kita akan ada panel discussion 1. Di panel discussion 1 ini kita memiliki 2 pembicara hebat. Pembicara kita pertama adalah Kak Dita Abu Bakar. Jadi Kak Dita ini adalah founder dari Diva Scarf. Sedangkan kita juga punya pembicara kedua untuk panel discussion 1 adalah Kak Raisa Dwiarti. Jadi Kak Raisa ini adalah co-founder dari RAP Konsep atau RAP Konsep. Nanti dari teman-teman yang penasaran tentang Diva Scarf dan juga RAP Konsep, nanti kita bisa bahas itu melalui diskusi gitu. Setelah panel diskusi 1, nanti kita akan tanya jawab lagi. Terus setelah tanya jawab, nanti kita masuk ke panel diskusi kedua, kita ada tanya jawab juga, sama ada beberapa produk demo yang teman-teman diharapkan tidak terlewatkan gitu, harus tetap pantengin dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, aku langsung masuk saja ke panel diskusi 1. Kak Dita dan Kak Raisya sudah siap ya Kak ya? Mungkin kita konsepnya lebih tanya jawab saja sih Kak, talk show seperti itu. Silakan. Baik, aku mulai
Ya, tadi aku sudah nanya tentang Kak Dita dan Kak Raisa. Mungkin aku mau nanya kabarnya sekarang nih untuk Kak Dita dan Kak Raisa. Kak Raisa, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja, Kak. Baik, alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat ya semuanya. alhamdulillah Kak, kita semua sehat juga. Sekarang lagi kesibukan apa Kak Raisa, kalau boleh tahu? Aku sekarang karena memang lagi work from home gini, jadi aku dan timku semua tim FPD itu kita memang lagi work from home. Kecuali kalau memang ada meeting minggu kayak nanti nih habis kita ada meeting baru paling kita ketemu. Tapi ketemu pun kita tetap di rumah masing-masing. Jadi maksudnya kita ketemu di rumah siapa untuk ngadain meeting. Jadi paling memang kesibukannya setiap hari karena memang kita early business banget. Kita memang masih coba keep up sih dengan apa ya pace-nya sekarang ini semenjak pandemi dan lain-lain itu aja sih Mas. Jadi berusaha menyesuaikan aja dari secara kegiatan, meeting dan juga lain-lain gitu sih. Ya, Lumayan padat karena kalau misalnya work from home kan jamnya nggak bisa kita tentuin ya, jadi bisa terserah kita aja. Tapi bener-bener padat banget sih. Jadi ya kind of busy tapi oke lah dinikmatin aja walaupun di rumah aja. ya. Berarti kantornya Kak Raisa sekarang berjalan nih. Maksudnya berjalan adalah digotong semua ke rumah masing-masing, seperti itu. Iya, sebenarnya kantornya di BEJ karena kita kan masih small team banget ya, jadi semua masih harus kerja. Tapi karena memang sekarang pemerintah juga peraturannya makin ketat, jadi kita memutuskan untuk ya udahlah kita kerjanya masing-masing dari rumah aja. Karena kasihan ada beberapa tim juga yang masih tinggal sama orang tuanya, so we don't want to risk that, jadi kita di rumah aja gitu. Oke, terima kasih Kak Raisa. Aku tahan dulu Kak Raisa ya, aku mau ke Kak Dita. Kak Dita gimana Kak Dita? Apa kabar sekarang siang ini? Ya, alhamdulillah saya juga sehat-sehat aja. Cuman mungkin bedanya karena saya juga bukan hanya foundernya Diva, tapi saya juga kerja di salah satu industri keuangan, perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Jadi saya masih kerja, makanya tadi setengah hari saya cuti karena saya lagi WFO hari ini. Saya balik cuti untuk webinar ini. Tapi kalau yang berkaitan dengan bisnis, sebenarnya memang dari awal kan kita juga memang kerja dari rumah ya. Jadi maintain Instagram segala macam itu kan dari rumah. Hanya memang kita punya toko kan di Bandung dan dulu juga ada di salah satu mall di Jakarta. Tapi ya sekarang ini kita semua jalankan dari rumah kecuali untuk tokonya. Oke, berarti mayoritas Kak Raisa dan Kak Dita lebih banyak WFH, cuma bedanya Kak Dita ada juga side job yang memerlukan harus datang ke office, seperti itu Kak Dita. Iya. Ada satu Ya. lagi sebetulnya selain ke office untuk olahraga di luar juga tetap sih. Oh, biar tetap fit ya. Ya, Olahraga terus Iya. tiap pagi. setiap pagi ya kita mau Benar. teman-teman juga. Jadi selain kita kerja, kita juga harus tetap fit dengan olahraga rutin setidaknya pagi lah. Betul. Gitu. Oke, Ya. aku mau coba nanya nih. Jadi kan Mbak Raisa tadi mention untuk rap konsep, terus Kak Dita mention tentang Divascaf. Mungkin aku bakal fokus ke Divascaf-nya sih. Aku mau ke Kak Raisa. Kak Raisa boleh cerita sedikit ke teman-teman nih tentang rap konsep. Mungkin teman-teman juga masih penasaran apa sih rap konsep ini, bergerak di bidang apa gitu. Silakan buat Mbak Raisa. Jadi RAP konsep ini adalah kalau aku selalu bilang this is our baby. Jadi kita berempat, aku dan timku yang benar-benar kita sekarang menjalani semuanya karena kita merasa bahwa ketika kita punya satu bisnis awal-awal mau nggak mau siapapun itu including the investor atau siapapun itu kita tetap harus kerja semuanya. Jadi di awal kita bentuk RAP ini kebetulan alhamdulillah banget kita udah punya satu visi dan misi yang sama bahwa kita maunya RAP konsep ini menjadi satu company yaitu startup fashion company kalau boleh kita bilang gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kita jual, apa sih yang kita produce itu sebenarnya adalah lifestyle product. Jadi kita punya essentials, kita punya juga fashionnya itu kita punya juga baju, jaket, jeans dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut aku kenapa kita bilang startup fashion company karena kita merasa memang kita bangun dan build ini from our fresh idea banget. Kita build RAP konsep ini dari nol gitu. Dan ternyata ketika memang berjalan dengan
semua rencana dan visi dan misi kita merasa bahwa oh ternyata RAP ini nggak cuma nantinya akan produce beberapa barang-barang lifestyle atau apapun itu, tapi kita kedepannya dari visi dan misi kita juga mau jadi manufacturing gitu. Jadi kita mau memanufacture, misalnya kita bisa collapse dengan beberapa brand gitu untuk produksi di kita juga gitu. Jadi memang kita memaintain sedemikian rupa untuk RAP konsep ini menjadi satu perusahaan yang memang nantinya akan lebih stable dan upgrade lagi gitu. Jadi memang kita maunya fokus di startup fashion, kita maunya di fashion company, tapi kita jualan goods essential juga. Karena menurut kita dan juga setelah kita survei, kita lihat juga dari semua target market yang akan nantinya relate dengan semua produk kita, bahwa ternyata fashion ini yang akan terus ya, maksudnya fashion ini tuh nggak pernah stop, nggak pernah berhenti berkembang, ya kan? Kita jangan biarin corona yang bermutasi, tapi kita biarin fashion juga yang bermutasi, ya kan? Sekarang kita harus benar-benar sesuai dengan judulnya Avana banget nih, ubah peluang jadi uang. Jadi kita waktu itu kita pas ngobrolin itu cukup lama, kita bikin idenya itu ada 6 bulan kali ya kalau nggak salah. Kita benar-benar kayak apa nih, peluang apa yang kita bisa jadikan uang. Karena kita lihat dalam kondisi, apalagi sekarang di dalam kondisi pandemi kayak gini, aku percaya bahwa peluang apapun itu kita bisa dapat karena kita punya semua platformnya gitu. Jadi kita benar-benar oke, we want to do the fashion business, kita mau bergerak di fashion business, apa aja sih fashion business yang kita mau gitu. Jadi misalkan dari parfum pun kita punya, nanti mungkin sebenarnya yang our fresh idea itu kita memang pengen masuk ke jeans, juga kalau misalnya untuk cowok-cowok kita mau ada produknya itu juga pomade gitu. Jadi kita merasa kita harus bisa bangun this company untuk buat gimana caranya orang-orang itu bisa terinspirasi dengan our product gitu. Jadi memang produk-produk yang akan dibutuhkan oleh semua orang gitu sih Mas Ronald. Oke, terima kasih Mbak Raisa. Jadi teman-teman, aku nyimpulkan sedikit. Jadi konsep ini adalah startup fashion. Dan Ya. dari Mbak Raisa dan tim juga sedang menggali-gali lagi tren apa yang bisa diimplementasikan di Rap Konsep. Tentu saja mengikuti demand dari teman-teman gitu. Misalnya teman-teman kebanyakan membutuhkan, misalnya yang laki-laki membutuhkan pomade. Nah, Mbak Raisa juga memikirkan itu adalah potensi untuk dimasukkan di Rap Konsep. Dan Jadi ada rencana memang untuk kita keluar. Nah, Mbak Raisa, itu berarti Rap Konsep udah launching kah atau gimana nih? Ya, jadi kita itu udah ada collabs dengan sama satu artis yang nanti brandnya dia akan launching insya Allah mudah-mudahan di bulan Februari ini gitu. Jadi kita emang akan bikin satu gebrakan gitu, satu gebrakan untuk launchingnya sih gitu. Jadi untuk nanti produknya apa, terus nanti jadi setiap artis yang memang kita ajak collabs ini memang produknya beda-beda nanti Mas Ronald gitu. Jadi untuk yang nanti akan launching itu kita akan launching parfum gitu. Jadi kita emang udah membuat ini tuh sedemikian rupa dan kita maunya barang apa yang kita jual, kita nggak mau orang mengira misalkan kayak RAP konsep kayaknya jualnya cuma buat perempuan deh. Enggak. Jadi kita benar-benar unisex, kita jual khusus untuk perempuan, laki-laki. Jadi apapun itu kebutuhan kalian pasti kita bisa menyediakan gitu. Ya, siap, thank you Mbak Raisa. Teman-teman pantengin terus tuh Instagramnya dari Mbak Raisa maupun Rap Konsep untuk mengetahui update kira-kira kapan launching terdekat nih. Siapa tahu teman-teman menemukan sesuatu yang bisa bisa dicari di situ. Pasti banget, pasti banyak yang bisa ditemuin pasti. Nanti mungkin Mbak Raisa bisa share aja Mbak kira-kira informasi di mana teman-teman bisa cari. Mungkin nanti di bagian akhir acara nanti kita masukkan sesi seperti itu. Gitu. Yes, boleh, siap Mas. Ya, Mbak Raisa, aku hold dulu ya. Aku mau ke Mbak Dita. Mbak Dita, boleh diceritakan sedikit tentang Diva Scarf, Mbak Dita? Mungkin teman-teman juga penasaran Diva Scarf ini. Oke, teman-teman mungkin melihat ada scarf-nya kan. Scarf is part of the fashion, maksudnya bagian dari fashion. Tapi mungkin ada penjelasan lebih detail lagi dari Mbak Dita mengenai produk-produknya seperti apa, historinya kenapa bisa Mbak Dita mendirikan Diva Scarf. Silakan Mbak Dita. Ya, oke, thank you Ronald. Jadi sebenarnya sederhana ya, maksudnya kalau waktu itu gimana ya, saya pakai hijab kan kebetulan, nah kemudian pada waktu itu memang kalau dibilang mengikuti tren, ya saya harus akui bahwa kita melihat memang kita adalah follower yang sudah lihat, oh ternyata marketnya hijab di
Indonesia ini manis banget. Dan karena saya itu punya komunitas di Bandung, kan sering ngumpul-ngumpul gitu ya sama teman-teman ex kantor lama gitu ya. Terus suka ngomentarin orang lain gitu kan, itu pakai bajunya begini ya, ini pakai kerudungnya begini. Kemudian dari iseng-iseng kecil itu tadi terus mikir, ngapain sih kita komentarin orang, mending kita bikin sendiri aja, sebenarnya bagus tuh kayak apa gitu ya. Hanya berangkat dari ide sederhana seperti itu, tapi yang namanya ide itu kalau langsung dijalani ternyata membuahkan hasil gitu. Jadi saya kebetulan hanya dulu awalnya bertiga berpartner, tapi kemudian sekarang tinggal berdua, dan kita serius menekuni itu mulai dari cari tempat printingnya, kemudian bawa kerudungnya itu dari kantor ke kantor gitu ya, karena saya juga masih kerja. Jadi benar-benar ketengan gitu, tapi sambil nge-build up, waktu itu kita jual lewat Instagram. Nah, dari situ kemudian ya seiring dengan waktu pelan-pelan kita launch di September 2017 waktu itu, dan ternyata kalau kita sudah mulai bisnis itu memang sebisa mungkin ya tidak berhenti tapi berkembang gitu kan ya. Jadi dari mulai tadi jualan kecil-kecilan, kemudian akhirnya kita buka toko, kemudian sambil berjalan juga ternyata ada tawaran untuk buka counter di salah satu mall besar di Jakarta. Ya itu berjalan aja seiring dengan waktu sampai ya sekarang kita sudah punya 2 toko juga di Bandung. Gitu. Jadi bisnis plan itu perlu, penting, saya yakin itu penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengeksekusi dengan segera. Apalagi di zaman sekarang nih ya, kalau kita nggak cepat, baru kita mulai, tiba-tiba idenya udah diambil sama yang lain, terus trennya udah hilang gitu. Jadi ya harus cepat aja. Gitu. Mungkin kalau ditanya latar belakang awalnya itu, mudah-mudahan ya kita akan terus berinovasi aja ke depannya. Gitu. Terima kasih Mbak Thank Dita. you, Ronald. Ya, terima kasih Mbak Dita. Betul sekali sih, memang kalau memang kita sudah memiliki ide usaha akan lebih baik kalau kita langsung eksekusi gitu. Jadi biar kita bisa, kalau misalnya kita tunda-tunda nih, kita punya plan cuma kita tunda-tunda, ujungnya kan nanti pasti ada kemungkinan tidak bisa terlaksanakan gitu. Mungkin langkah lebih baik bisa langsung dieksekusi. Nah, untuk dari Mbak Dita sendiri kira-kira... Oh iya, sorry Ronald, saya tambahkan sedikit boleh? Boleh, silakan. Ronald, saya tambahkan sedikit boleh? Jadi awalnya contohnya kita bergerak di, kita banyak bermain di kerudung yang printing, kalau di Bandung tuh banyak banget ya usaha yang sama, yang sejenis. Jadi kita bergerak di lebih fokus di hijab printing, tapi sekarang kita punya hijab yang close, kemudian kita punya outer juga, kita punya jaket. Jadi sekarang produknya sudah lebih bervariasi, even masker gitu ya. Jadi semuanya kita coba, tapi basisnya tetap printing gitu. Jadi itu mungkin tadi kan di awal dibilang produknya apa gitu ya, maksudnya apa sih Diva Scarf ya, lebih ke tadi hijab printing, tapi selain dipakai di kepala, untuk yang nggak pakai hijab juga bisa, sebetulnya dipakai di bahu juga boleh gitu ya, diikat di tas juga boleh. Mungkin itu aja tambahannya. Ya, thank you Bu Dita. Mungkin aku mau lempar lagi ke Mbak Raisa nih untuk wrap konsepnya. Nah, teman-teman pasti penasaran banget tentang RAP konsep. Tadi sudah dikasih juga gambarannya dari Mbak Raisa. Mungkin yang aku mau penasaran juga, dan mungkin teman-teman juga, itu mungkin bisa dijelaskan perjalanan Mbak Raisa mempersiapkan RAP konsep. Tadi Mbak Raisa mention bahwa RAP konsep ini adalah baby project. Nah, karena ini adalah sebuah project yang yang pingin digebrakan. Kira-kira ada strategi apa sih Mbak Raisa ini untuk mempersiapkan RAP konsep ini, terutama ketika menghadapi berbagai macam usaha-usaha atau bisnis fashion yang sudah menjamur di Indonesia. Silakan Mbak Raisa. Ya, jadi kalau misalnya boleh aku cerita ya Mas, jadi memang kita pada awal kita bikin RAP ini memang harus, honestly saying, emang bukan hal yang gampang gitu. Jadi kalau misalnya semua orang bilang ketika bikin usaha itu adalah jualan aja dulu, boleh, oke gitu, tapi ternyata ketika memang benar-benar langsung berkecimpung, struggle-nya memang juga luar biasa gitu. Jadi kalau menurut aku
ada 2 hal sebenarnya yang harus dipersiapkan dari awal ketika memang, kita itu mau membuat satu bisnis gitu. Materi iya pasti perlu gitu, tapi aku selalu percaya ketika hal baik itu, materi atau uang itu pasti bisa kita cari, apapun itu jalannya pasti ada. Tapi yang kedua mental ini yang biasanya orang, lumayan digojlok juga di mental gitu. Jadi ada beberapa orang yang baru persiapan udah mulai, pesimis gitu, "Gimana ya baru persiapannya apa gini-gini." Jadi kalau misalnya aku bisa bilang perjalanannya RAP sampai bisa sejauh ini, jelas pastinya itu, lumayan susah, struggle-nya juga banyak banget karena biar gimana pun kita harus bisa menyatukan suara 4 orang di dalam, RAP ini gitu. Jadi sebenarnya itu yang bikin, lumayan struggle juga, tapi kenapa ya, dari 4 orang ini makanya ketika kita berbisnis, ketika kita mau punya partner juga, sebenarnya kita itu juga harus jadi orang yang pinter cari partner gitu. Karena belum tentu, suka banyak orang yang kayak, "Oh ini kayaknya temen deket gue banget nih," gitu. Tapi belum tentu ketika berbisnis mereka adalah teman baik lo gitu. Jadi emang beberapa tips kalau dari aku, dari yang sudah, aku lewatin, lewatin juga, sama partner-partner aku yang lain yang berempat, memang ketika berbisnis itu ternyata kita harus memang benar-benar cari orang yang punya satu visi dan satu misi sama kita. Karena kalau enggak, aku setuju yang Mbak Dita bilang, bisnis plan itu penting dan makanya kita harus jadi orang yang gercep gitu. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang, lama, terus udah gitu kita nggak bisa terlalu lama dalam mengeluarkan sesuatu juga gitu. Jadi kita emang harus benar-benar jadi orang yang cukup sigap gitu. Jadi perjalanannya RAP sendiri sampai ke nanti strategi yang kita buat itu juga lumayan panjang gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah strategi untuk sekarang ini aku percaya banget ya bahwa inorganic way itu ini masih maju banget gitu. Kenapa aku bilang organik? Karena mungkin orang sekarang udah mulai ngeblunder ya dengan adanya ads, digital marketing dan lain-lain gitu. Aku bilang I must say memang digital marketing ini emang yang kita perluin banget gitu. Cuman sebelum nyampe ketika kita masih menjadi small itu bukan harga yang semurah-murahnya, tapi kita tetap mempertahankan kualitas dan desain-desain yang up to date gitu. Jadi bukan harganya, karena perang harga nggak akan ada habisnya. Nah kemudian kalau untuk yang kedua itu mengenai kalau brand desain kita di copy gitu ya. Katanya sih kalau desain kita di copy berarti desain kita itu udah keren gitu ya. Jadi GR-GR-nya sih itu dulu gitu. Tapi memang pernah kejadian. Nah, cuman untuk mengantisipasinya, kebetulan di Fastcraft juga sudah mendaftarkan diri sebagai paten untuk brandnya. Jadi pada waktu itu atas dasar hak paten itu kita langsung sih waktu itu menegur brand yang menggunakan desain kita meskipun sebagian, tapi itu udah dia confirm memang menggunakan desain kita dan langsung di take down dari produknya dia kebetulan. Jadi, tapi kalau misalnya kita mau mencegah gitu ya, terus-terusan monitor, ada nggak ya desain kita dipakai sama orang, baik utuh maupun sebagian gitu, agak sulit sih. Jadi ya mungkin kadang-kadang kita mesti anggap itu sebagai CSR gitu ya, kalau ada yang ngambil desainnya. Iya, itu paling nggak enak banget sih, Mbak. Kalau misalnya kita berjalan, kita udah mateng banget, kita nge-planning usaha ini, sampai kita eksekusi, ternyata di-copy sama, oke, mungkin orang lain lah. Tapi kalau misalnya teman sendiri, tahu-tahu tentang usaha kita, terus dia akhirnya mempromosikan ide itu, jadinya ya agak nyesek gitu sih sebenarnya. Ya, ya mudah-mudahan ke depannya ya, saya berharap sih para pelaku bisnis gitu ya di Indonesia juga lebih menghargai hak cipta ya. Jadi even belum dipaten pun gitu, yang namanya ide itu kan kita mikir ya, kita mikir gitu. Jadi ya macam-macam lah dari sisi desain atau musik dan sebagainya. Mudah-mudahan apa ya, menghargai ide orang lain itu jauh lebih baik lah ke depannya gitu aja sih. Saya cuma berharap itu aja. Ya, terima kasih Mbak Dita. Mbak Dita, Mbak Raisya, mungkin untuk panel diskusi ini kita hold dulu. Kita nanti mau langsung masuk ke panel diskusi kedua. Jadi teman-teman yang udah nanya, cuman ada yang mungkin tidak bisa kita jawab semua, nanti mungkin bisa langsung nanya saja ke kontak yang nanti akan kita share, baik itu dari Mbak Raisya maupun Mbak Dita. Terus juga Mbak Dita dan Mbak Raisya juga bisa langsung jawab aja melalui Q&A untuk dijawab langsung di tempat. Gitu. Kalau memang pertanyaan itu relevan dengan apa yang sudah Mbak Dita dan Mbak Raisya sampaikan. Seperti itu.
Terima kasih banyak Mbak Rita, Mbak Raisa. Aku mau langsung masuk nih teman-teman ke panel diskusi kedua. Jadi di panel diskusi 2 kita akan membahas topik yang sama, cuman akan lebih masuk ke sesi marketingnya. Jadi kita punya pembicara yang tidak kalah hebat juga. Jadi kita punya perwakilan dari Instagram dan juga dari Avana. Siapa saja? Jadi kita punya dari Instagram adalah Kak Efrata Puji Harsono. Jadi Kak Efrata ini adalah strategic partner manajernya Instagram. Selain itu kita punya Kak Fauzi Ananta. Jadi Kak Fauzi ini adalah digital marketing specialist dari Avana Indonesia. Untuk Kak Efra dan Kak Fauzi, apakah sudah standby di ruangan Zoom ini? Halo, Ya, halo. sudah. Sudah standby. Ya, aku mau nanya kabar dulu nih sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih serius. Jadi Kak Fauzi dan Kak Efra, kabarnya bagaimana nih siang ini? Sore sih jatuhnya. Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, ya. Lagi live di mana Kak Efra? Sorry, di rumah, di kantor kah, atau gimana nih? Di rumah ya. Kita masih work from home nih di kantor Facebook yang Singapura ya. Oh gitu. Oke. Aku ke Kak Fauzi. Kak Fauzi, gimana kabarnya dan lagi apa ini sekarang? Maksudnya live-nya di rumah kah atau? Oke, kebetulan saya baik nih. Dan Avana kan emang lagi work from home ya. Kita sip-sipan sih, tapi kebetulan sekarang jadwalnya lagi di rumah. Ya, terima kasih Kak Fauzi. Aku mau ngobrol-ngobrol dikit tentang, aku mau coba menggali sih dari Kak Efra dan juga Kak Fauzi. Dan pastinya teman-teman juga pastinya penasaran tentang latar belakang atau kira-kira apa sih kesibukan sekarang dari seorang Kak Efra dan juga Kak Fauzi. Aku mau coba ke Kak Efra dulu, mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang atau mempresentasikan sesuatu, silakan. Dan juga kesibukannya apa sekarang. Silakan. Boleh. Selamat sore kali ya. Selamat sore semuanya. Sungguh bersyukur bisa hari ini bersama-sama dengan Avana dan juga teman-teman di sini semua untuk bergabung di webinar ini ya. Judulnya kece banget, ubah peluang jadi uang. Waduh, mantap. Saya juga mau tuh. Jadi mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Efrata. Saya sudah sekitar 4 tahun di Facebook Singapura sebagai strategic partner manager untuk Instagram. Namanya keren, tapi sebenarnya keseharian saya adalah membantu partner-partner seperti Avana dan juga bisnis-bisnis di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di Southeast Asia untuk mengimplementasikan strategi yang paling mantap nih dari Instagram untuk membangun bisnisnya. Jadi itulah keseharian saya, dan hari ini nanti saya juga mau membagikan lebih banyak lagi kira-kira dari sisi marketing, apa sih yang bisa pelaku usaha lakukan untuk membangun bisnisnya di Instagram, supaya lewat Instagram ini yang sekarang masih tren banget nih kan, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan pembelian lebih banyak, gimana kita bisa nge-boost penjualan. Khususnya saya mau meng-highlight satu fitur terbaru yang sebenarnya baru banget kita launch di Indonesia November tahun lalu ya, jadi baru sekitar 3 bulan, yaitu namanya Instagram Shopping Tags. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kalau sering nge-scroll di Instagramnya ngelihat ada bisnis, kok keren banget ya, gambarnya dipencet terus bisa ada kayak tombol-tombolnya gitu ya. Ada tombolnya muncul, ada judul barang, ada harganya. Gimana sih caranya kita bisa menggunakan hal itu untuk bisnis kalian gitu, atau yang masih memikirkan untuk memulai bisnis, gimana caranya kita bisa memaksimalkan fitur ini. Nah, itulah salah satu hal yang nanti saya mau bahas. Gitu. Sekian dulu dari saya ya, supaya pada penasaran, jadi stay sampai terakhir ya. Ya, teman-teman sudah sedikit tahu tentang Kak Efra dan kesibukannya sekarang. Dan mungkin aku juga mau saranin ke teman-teman untuk selalu pantengin sampai akhir, karena nanti akan ada informasi menarik dari Kak Efra mengenai fitur terbarunya Instagram gitu. Jadi tentu saja itu kan sangat membantu usaha atau bisnis teman-teman. Jadi pastikan selalu standby sampai webinar ini pada siang ini selesai gitu. Aku mau ke Kak Fauzi. Kak Fauzi, pertanyaan sama. Jadi kira-kira sekarang kesibukannya apa dan mungkin ada usaha atau bisnis yang sedang jalankan? Silakan Kak Fauzi. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi kenalin, aku Fauzi Ananta. Kebetulan sekarang aku kerja di Avana sebagai digital marketing spesialis. Dan sebenarnya ya kerjaannya tiap hari ya ngebantuin teman-teman kliennya dari Avana buat jalanin strategi digital marketingnya. Bahkan di Fastcraft juga di bulan lalu itu sempat aku jalanin untuk Instagram Ads-nya. Dan banyak beberapa klien lagi lah.
Selain itu juga sebenarnya ngejalanin dari Avana-nya sendiri. Tapi sebenarnya selain dari Avana, aku juga jadi konsultan digital marketing. Terakhir itu sempat jadi konsultannya di kementerian, salah satu kementerian. Dan ya sekarang masih lanjut sih. Gitu Mas Ronald. Kak Fauzi, sedikit aja pertanyaan singkat, gimana menyeimbangkan kedua itu, Fauzi, di Avana dan juga sebagai konsultan? Kan mungkin juga konsultan jam terbangnya agak cukup sedikit padat nih. Silakan Kak Fauzi. Kalau itu ya harus pinter bagi waktu sih. Jadi mungkin Mbak Dita juga sama kan, Mbak Dita ada kerja full time dan ada juga bisnis, tapi gimana caranya kita bisa membagi waktu. Kalau saya biasanya kalau kerjaan freelance dan yang lain-lain itu biasanya di malam, tapi kalau pagi sampai sore ya untuk Avana gitu. Terima kasih Kak Fauzi. Aku mau langsung masuk ke pertanyaan untuk topik webinar kita pada siang ini. Jadi aku mau nanya pendapat bagi teman-teman pembicara yang hadir di panel diskusi kedua ini, Kak Efra dan Kak Fauzi. Kira-kira menurut pendapat atau persepsinya Kak Efra mengenai topik pada siang ini, tren bisnis fashion 2021 ubah peluang jadi uang, itu seperti apa ini? Apakah bisa diterapkan di tahun 2021 atau masih aduh kayaknya perlu usaha atau perlu planning dulu nih, belum bisa langsung nih, kayak gitu. Silakan, aku mungkin mulai dari Kak Efra dulu. Boleh. Tadi saya sudah bilang ya, ini judulnya kece banget, ubah peluang jadi uang. Dan tentu saja tahun 2021 itu waktu yang tepat sebenarnya kalau misalkan ditanya kapan sih harusnya memulai bisnis gitu ya. Jawabannya adalah harusnya kemarin gitu kan. Karena kalau hari ini itu sudah terlambat begitu. Tapi saya mungkin bisa menyampaikan beberapa masukan kali ya mengenai gimana sih caranya ubah peluang jadi uang. Apakah penting untuk kita mengetahui tren-tren fashion di 2021 ini? Mengetahui tren itu tentunya penting, tapi kalau kita mau mengubah si peluang ini jadi uang, tentunya yang lebih penting lagi adalah apa yang kita lakukan dengan si tren-tren ini setelah kita ketahui. Kalau tahu doang sih banyak yang tahu ya, tapi bagaimana kita menerapkan tren yang sudah kita ketahui ke bisnis kita, keseharian kita gitu. Itu yang bisa menjadikan akhirnya, jadi profit ya atau jadi uang. Mmm, jadi kalau dari saya pribadi biasanya gini ya, saya bukan, pemilik bisnis, jadi mungkin aku memberikan saran lebih dari, pembeli justru, karena aku suka banget online shopping juga ya. Istilahnya tuh begini, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kenal aja kadang nggak sayang, gitu ya. Kenal aja belum tentu sayang. Nah, sama juga sih kalau membangun bisnis, mengubah peluang jadi uang itu yang pertama adalah kita harus bisa memperkenalkan produk yang sudah kita bangun ini, brand yang kita bikin. Memperkenalkan ke orang yang tepat, yaitu jadi yang kita sebut kalau istilah marketing adalah awareness. Dan yang kedua, nggak cuman kenal aja, tapi kita harus buat si orang ini sayang nih, ya kan? Karena kalau nggak kenal, nggak sayang. Sayang itu kan gimana nih caranya kita membangun brand yang unik, yang spesial dibandingkan dengan brand-brand lainnya yang sekarang sudah ada di pasaran. Gimana nih caranya kita mengkomunikasikan barang yang kita jual dengan cara yang tepat, yang memang kena banget gitu ke si, calon pembeli gitu ya. Makanya akhirnya mereka bisa sayang sama produk kita. Dan yang ketiga baru akhirnya kalau udah kenal, sudah sayang, baru akhirnya kita pacaran gitu ya, atau istilahnya kayak beli gitu kan, mencobai beli pertama kali gitu. Jadi istilahnya itulah kalau dari segi marketing 3 hal yang aku bilang bisa mengubah peluang ini jadi uang. Mmm, Instagram, saya ada Instagram ya, jadi harus nyelipin sedikit. Tentunya Instagram itu salah satu platform yang menurut saya sih paling mudah, paling murah ya karena gratis, untuk memulai bisnis, membangun si brand ini. Karena di Indonesia sendiri sudah hampir 100 juta orang setiap harinya menggunakan Instagram. Kalau kita bandingkan dengan platform-platform atau sosmed lainnya, ini sebuah angka yang sangat tinggi. Dan nggak cuma itu aja, kita juga ada research internal ya yang mengatakan bahwa 90% dari orang yang menggunakan Instagram itu mengikuti atau follow satu bisnis. Ya mungkin bisa nanti kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bisa coba pinjem deh salah satu HP-nya. Lihat, pasti kebanyakan dari mereka ada follow satu bisnis. Ya, dan ini menunjukkan sebuah peluang yang luar biasa.
gimana caranya kita bisa menggunakan platform Instagram ini untuk memperkenalkan brand kita dan juga membuat orang sayang sama brand kita dan akhirnya membeli barang yang kita jual gitu. Jadi dari saya sih itu sih 3 hal yang menurut aku paling penting. Terima kasih Kak Evra. Jadi kalau aku mau simpulkan sedikit nih, Kak Evra mention untuk action. Jadi kita harus segera mengambil aksi ketika kita mau menjalankan usaha. Baik itu kita menyesuaikan tren yang ada, jangan mulai, maksudnya planning boleh, tapi setidaknya harus diimbangi dengan eksekusi dan juga action. Terus tadi Kak Evra menarik juga menjelaskan tentang beberapa filosofi belum kenal maka tak sayang, itu dari kacamata seorang buyer atau consumer, yang tentu saja bisa membantu teman-teman untuk menyesuaikan kira-kira untuk kita mengikuti demand dari seorang buyer atau consumer, perlu memerhatikan beberapa elemen, mungkin itu dari produknya atau mungkin tren dan juga produk itu apakah tepat sasaran atau tidak. Jadi memang harus mengikuti juga dari kacamata seorang buyer atau consumer. Dan juga Mbak Evra mention juga Instagram ini adalah platform yang bisa membantu buat para pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya. Karena tidak bisa dimungkiri juga teman-teman pasti menggunakan Instagram, dan hampir semua baik itu dari semua kalangan juga menggunakan Instagram. Jadi ini adalah platform yang cukup bisa digunakan buat teman-teman untuk tidak hanya memperkenalkan produk atau mempromosi produk, teman-teman juga bisa mencari potensi-potensi lain, mungkin ada bisnis partner, atau bisa mencari reseller, atau bisa mencari kira-kira kolaborasi untuk usahanya teman-teman, seperti itu. Nah, aku mau lempar lagi pertanyaan yang sama ke Kak Fauzi. Menurut Kak Fauzi, judul ini nih gimana nih bisa diaplikasikan di 2021 atau mungkin pesimis sedikit lah, mungkin agak sedikit ditunda agak di pertengahan tahun mungkin. Gimana Kak Fauzi? Oke, sebenarnya kalau yang mau ku highlight mungkin adalah mulai aja dulu. Jadi namanya bisnis kita harus nyoba ya, nggak mungkin kita di awal bisa langsung nemu sesuatu yang pas, sesuatu yang tepat sasaran, targetnya pas, itu mungkin sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi harus coba aja dulu. Sehingga dengan nyoba nanti kita sebenarnya bisa tahu kurangnya di bagian mana, terus nanti improvement akan berjalan sesuai dengan yang kita sudah jalankan. Jadi jangan mikir kalau bisnis itu perlu, sebenarnya perlu planning matang, tapi jangan mikir planning terus, tapi nggak jalan-jalan. Karena banyak tuh bisnis yang gitu, jadi dia planning terus, tapi jalannya telat. Misal dia planningnya bagus, tapi jalannya ternyata trennya udah ganti. Misal fashion kan trennya gantinya cepet banget ya. Bisa setiap tahun, bisa bulanan mungkin. Nah, jangan sampai kita miss the trend lah. Jadi harus bisa secepat mungkin, harus bisa pintar melihat peluang, dan ubah peluangnya jadi uang. Berarti gitu. Iya, teman-teman, tips dan strategi dari Kak Fauzi bisa diterapkan juga. Jadi teman-teman harus segera eksekusi, jangan sampai melewatkan tren yang sedang berlangsung. Karena tentu saja kalau kita mengikuti tren yang sedang berlangsung, yang lagi viral-viralnya nih, tentu saja nanti pasti akan bisa menaikkan omset teman-teman juga gitu. Nanti teman-teman misalnya mengeluarkan produk yang sesuai dengan tren atau yang viral pada saat itu, otomatis nanti yang akan melihat produk teman-teman juga pasti akan lebih banyak dibandingkan ketika teman-teman mengangkat tren yang tidak viral atau tidak kekinian pada saat itu, seperti itu. Nah, aku mau tanya lebih spesifik ke Kak Evra. Kak Evra, di Instagram kan Kak Evra melihat banyak sekali para pelaku usaha yang juga mempromosikan produk mereka melalui Instagram. Nah, kira-kira menurut Kak Evra dari aksi-aksi mereka ketika mereka mempromosikan produknya melalui Instagram atau melewati Instagram Shop atau Story, kira-kira apa sih yang bisa diimprove bagi mereka agar bisa lebih prospek dan bisa meningkatkan omset gitu, menurut Mbak Evra? Silakan, Mbak. Boleh. Mungkin aku bisa bagikan observasi aku ya dari bisnis fashion di Indonesia yang sukses. Ya, apa sih yang membedakan mereka? Oke, mungkin yang pertama yang membedakan mereka yaitu satu visual. Ya, mau nggak mau, yang namanya Instagram, visual penting sih. Dan visualnya itu bukan yang bagus aja, tapi visualnya itu yang paling penting itu bisa menginspirasi orang. Jadi coba kita posisikan diri kita sebagai pengguna Instagram. Apa sih yang kira-kira bisa membuat saya, seorang pengguna biasa, mau follow bisnis?
Kalau misalkan konten bisnisnya itu cuman barang-barang kayak katalog, mungkin aku follow, tapi after a while aku bosen, aku unfollow gitu kan. Jadi kalau aku lihat bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang bisa membuat konten yang menginspirasi orang. Jadi bisnisnya kontennya itu nggak cuman barang jualan, tapi mungkin ada, konten tentang komunitas, ya kan, ada konten tentang brand positioning-nya. Kalau misalkan brand-nya ini misalnya fokus banget ke pattern, ya jadi misalkan fashion yang pattern-nya unik banget, diceritain dong pattern-nya itu tuh apa sih yang bikin unik, pattern-nya ini tuh terinspirasi dari apa gitu. Nah, konten yang seperti ini itu bikin orang nggak males untuk follow, dan bikin orang ketika mereka scrolling foto teman-temannya, ketika ngelihat foto si bisnis ini tuh mereka nggak ngerasa, "Aduh spammy banget," gitu. Itu yang aku lihat salah satu hal yang penting dan bisnis mau kecil ataupun besar bisa terapkan. Yang kedua, aku juga lihat bahwa, eee, peng pembisnis fashion yang sukses di Indonesia adalah mereka yang tahu dengan jelas siapa audiens mereka, ya siapa sih yang mau mereka targetkan. Karena itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi contoh kalau misalkan aku punya bisnis fashion target emak-emak, ya jadi untuk ibu-ibu, ibu rumah tangga gitu ya. Cara aku menulis caption-nya, bentuk fotonya, bentuk website-nya kalau punya website, cara si CS aku berkomunikasi, itu semua akan berbeda kalau aku adalah bisnis untuk target laki-laki, misalkan. Ya, jadi yang aku lihat nih, ketika seorang pembisnis fashion di Indonesia yang sukses dan aku tanya, "Siapa sih target market kalian?" Mereka itu bisa menyebutkan dengan sangat jelas. Ya dengan sangat jelas mereka bisa bilang, "Oh, target kita adalah orang umur sekian, gendernya apa, dan lokasinya di mana, mungkin size A, B, atau C." Gitu. Mereka sangat jelas dan mereka itu tahu dengan pasti orang-orang ini tuh tertarik ke tren-tren atau, tipe-tipe fashion seperti apa. Itu yang kedua. Jadi saran aku mungkin teman-teman di sini yang baru mau memulai bisnis, ini salah satu hal yang penting sekali untuk dipikirkan ya, kira-kira kita itu mau target ke siapa? Karena itu akan mempengaruhi dari look Instagram-nya, dari cara kita caption dan segala macam. Dan yang terakhir yang aku lihat bisa, mmm, sukses adalah bisnis yang bisa menjembatani dari inspirasi jadi aksi. Apa artinya? Tadi aku bilang di poin pertama ya, kontennya itu harus konten yang bikin orang tertarik, pengen follow, menginspirasi. Tapi nggak berhenti di inspirasi aja. Bagaimana caranya kita bisa menjembatani dari si inspirasi ini jadi aksi. Jadi orang yang ngelihat dari happy-happy gitu ya, ngelihat fotonya suka, itu bisa akhirnya terdorong untuk mencoba membeli. Ya, nah ini kita bisa menggunakan fitur, Instagram Shopping misalkan ya, yang ketika diklik fotonya itu udah ada langsung, tag-nya, diklik tag-nya bisa ada deskripsinya, apa segala macam. Nanti aku akan jelaskan gimana caranya kita bisa menerapkan fitur itu. Karena tujuan utama dari fitur ini adalah untuk kita bisa menjembatani dari orang yang pengen beli langsung dalam 2-3 klik bisa langsung beli. Itu sih yang aku lihat 3 hal yang bikin, sebuah bisnis itu sukses. Terima kasih Mbak Eva. Aku mau ke Kak Mas Fauzi nih. Mas Fauzi, aku ada pertanyaan yang lebih ke marketing. Jadi mungkin Mas Fauzi juga aware dan juga paham bagaimana pertumbuhan bisnis fashion yang di Indonesia pada kali ini sudah cukup menjamur gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara pelaku usaha ini bisa bersaing dengan sesama pelaku usaha di fashion dari segi marketing? Kira-kira mungkin dari Mas Fauzi ada tips dan trik atau kiat khusus lah agar si pelaku usaha fashion ini mampu bertahan dan tentu saja bisa meningkatkan omsetnya melejit secara pesat gitu. Silakan Mas Fauzi. Oke, jadi sebenarnya kalau mau jualan itu sebenarnya kuncinya adalah perkuat branding. Jadi branding itu banyak hal ya. Dia nggak cuma logo, tapi juga tone warna yang kita pakai, terus foto yang kita pakai, desain yang kita pakai. Itu branding adalah penentu lah. Jadi apakah orang mau beli atau enggak. Dan sebenarnya branding itu bisa banget dilakukan di media sosial dan website. Kenapa? Karena kalau di media sosial, mungkin tadi Kak Efra juga sudah singgung, kalau di media sosial kan sangat visual ya. Jadi apa yang kita desain, apa yang kita gunakan untuk branding, itu sangat-sangat terlihat.
sehingga nanti orang yang lihat tuh bisa tahu, oh kalau warnanya kayak gini tuh brandnya ini. Nah beda ya kalau misal dari marketplace bisa dibilang. Kalau di marketplace kan branding sangat sulit ya. Kalau misal kita orang cari produk itu munculnya banyak banget. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang enak banget jualan di media sosial. Apalagi di Instagram kita sudah ada fitur Instagram Shopping dan di Facebook pun sudah ada Facebook Shop juga. Jadi untuk branding dan jualan itu di media sosial emang enak banget sih. Dan kita harus bisa memaksimalkan media sosial tersebut karena siapa sih yang nggak punya Instagram? Kayak semua orang pasti punya Instagram gitu. Dan kalau mereka main Instagram, ya mereka bisa jadi target market kita kayak gitu. Ya, terima kasih Fauzi. Mbak Efra, aku ada pertanyaan. Nah, kira-kira menurut Mbak Efra, tadi di awal udah dijelaskan juga dengan adanya Instagram, terus juga ada fitur terbaru yang teman-teman nanti bisa dapat infonya lebih lanjut melalui produk demo setelah ini gitu. Nah, kira-kira sedikit bocoran saja nih Mbak Efra, kira-kira benefit apa yang bisa mereka dapatkan dari fitur terbaru Instagram yang sudah rilis November kemarin gitu. Nah, mungkin kira-kira bagian mana yang mereka akhirnya bisa meningkatkan omset mereka ketika mereka mulai atau sedang menjalankan usaha, terutama usaha atau bisnis fashion gitu, Mbak Efra. Silakan. Boleh. Benefit terutamanya aku bisa bagikan 3 kali ya. Yang pertama itu simple. Simple itu artinya apa? Sekalinya fitur ini sudah di-unlock ya atau diaktifkan, cara nge-tag produk itu sama dengan cara kalian nge-tag teman kita di foto. Pasti di sini semua tahu ya caranya ya. Jadi itu simple banget, semua orang bisa lakukan. Itu yang pertama. Dan kita juga mencoba membuat sesimpel mungkin. Yang kedua itu dari segi storytelling. Jadi mungkin menyambung dengan yang saya bagikan sebelumnya, gimana sih kita bisa membangun bisnis itu berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya yang sekarang sudah ada, karena kan kompetitif banget ya space ini. Storytelling itu membantu kita untuk memperkenalkan brand kita. Jadi balik lagi ke contoh yang tadi saya bagikan, kalau misalkan fashion kita itu fokus ke prints, some special prints, gimana caranya kita bisa menceritakan ke follower kita nih tentang prints yang kita pilih, gimana cara proses pemilihannya. Dan Instagram Stories, ya itu kan penting banget tuh. Instagram Stories itu penting banget untuk sekarang banyak banget yang menggunakan. Dan si product text ini itu bisa juga digunakan di Stories ya, nggak cuma di feed saja. Jadi itu yang kedua bisa membantu kita dari segi storytelling. Dan yang ketiga itu dari segi scale ya atau skala untuk kita menjangkau orang lebih banyak. Mungkin di sini teman-teman tahu di Instagram itu di aplikasinya ada explore page ya. Tahu nggak yang bentuknya kayak kaca pembesar ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengaktifkan fitur Instagram Shopping ini, ada kemungkinan produk yang kalian tag itu bisa muncul di halaman explore. Nah, ini salah satu hal yang banyak banget ditanyakan oleh orang Indo ya. Pengen nih supaya konten kita muncul di explore page gitu, karena yang ngelihat explore itu kan nggak cuma follower kita ya. Jadi ketika mengaktifkan si Instagram Shopping tags ini, akan ada kemungkinan bahwa produk kalian, foto kalian itu akan difitur di si explore page. Dan dengan demikian bisa membantu untuk bisnis-bisnis kalian menjangkau orang lebih banyak. Jadi kurang lebih itulah tiga benefit terutamanya. Kayaknya di-mute deh. Sorry, iya. Nanti kita akan membahas kembali detail-detailnya dan kira-kira manfaatnya dari produk demo yang setelah sesi panel diskusi kedua. Jadi teman-teman saya yang akan kembali terus pantengin webinar ini sampai selesai, karena tentu saja teman-teman pasti akan mendapatkan informasi yang menarik dan juga informatif yang bisa langsung diterapkan untuk usaha yang teman-teman sedang jalankan atau sedang direncanakan untuk dijalankan. Seperti itu. Nah, Kak Fauzi, aku mau nanya nih, Kak Fauzi kan digital marketing specialist di Avana. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran yang hadir di sini, dan saya juga penasaran sih, Avana ini bagaimana sih untuk meningkatkan bisnis yang, terutama bisnis yang sedang akan dijalankan oleh teman-teman, atau mungkin yang sudah di planning tapi belum tahu nih kira-kira metode apa yang bisa meningkatkan daya jual belinya mereka gitu. Nah, kira-kira Avana bisa bantu di bagian itu atau seperti apa nih Avana membantu para pelaku usaha?
Oke, jadi sebenarnya kan Avana simpelnya adalah penyedia website toko online ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Jadi sebenarnya selain penyedia website toko online, itu nanti website toko online-nya akan terhubung ke baik itu ke Instagram Shopping ataupun Facebook Shop. Jadi cara mudahnya adalah kita cukup sekali upload lah produk. Nanti sekali upload produk itu akan muncul di Instagram Shopping-nya dan juga di Facebook Shop-nya. Terus selain itu sebenarnya kita juga ada fitur untuk mengatur reseller. Jadi kalau bisa saya bilang nih, sebenarnya bisnis itu yang paling penting adalah kita buka channel sebanyak mungkin. Jadi kalau teman-teman sudah jualan di marketplace, jangan berhenti di situ. Tapi juga jualan di media sosial. Media sosialnya nggak cuma di Instagram, tapi juga di Facebook ataupun TikTok. Dan juga coba masuk ke grup-grup jualan di WhatsApp. Terus coba masuk ke grup Facebook atau coba menggunakan reseller. Karena gimana caranya kita bisa scale up adalah kita perbanyak entah itu dari channelnya, bisa itu dari produknya, bisa dari resellernya. Jadi sebenarnya dan Avana itu sudah mencakup semuanya. Jadi kita bisa membantu bisnis-bisnis untuk scale up lah ibaratnya. Begitu Mas Ronald. Terima kasih Mas Fauzi. Jadi sebenarnya saya simpulkan sedikit dari Instagram dan juga Avana memang terus berinisiatif untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman para pelaku usaha yang kira-kira masih bingung untuk apa yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan penjualan atau omset gitu. Jadi Avana juga selalu untuk mencoba membantu para pelaku usaha dari fitur-fitur yang sudah kita keluarkan. Pihak Instagram dari perwakilan dari Kak Efra juga mengeluarkan fitur-fitur yang hebat dan juga canggih yang bisa juga membantu para pelaku usaha agar bisa membantu memperkenalkan produk mereka, mempromosikan produk mereka dengan skala yang lebih luas, dengan visual yang lebih bagus, dan juga dengan target yang lebih pas dan sesuai gitu. Jadi teman-teman, nanti kita di akhir setelah panel diskusi kedua ini kita akan ada produk demo dari pihak Instagram yang akan langsung disampaikan oleh Kak Efra. Kita juga ada produk demo dari Avana yang akan disampaikan oleh Kak Yunita. Nanti kita akan masuk ke bagian itu. Cuman mungkin sebelum aku akhiri pertanyaan dari aku mungkin ada satu pertanyaan penutup nih. Kira-kira dari Kak Efra dan juga Kak Fauzi ada sepatah dua kata kira-kira tips dan trik yang ketika saya mendengar tips dan trik itu saya bisa langsung praktekkan dan langsung impactful gitu. Ada nggak sisi yang seperti itu dari kacamata Kak Efra dan juga Kak Fauzi mungkin dari segi marketing? Ya, gitu. Mungkin teman-teman juga memang butuh solusi yang yang konkret yang bisa langsung dicoba tapi simple, nggak mengeluarkan modal seperti itu. Silakan Kak Efra, aku mulai Kak Efra dulu ya. Boleh, tips and trik yang efektif dan langsung bisa impactful gitu ya? Sejujurnya, namanya membangun bisnis sih nggak ada yang instan, ya itu sih satu hal yang pasti. Cuman kalau misalkan ada satu hal yang bisa, teman-teman di sini bawa ya dan ingatkan, mungkin satu hal dari aku sih dari segi marketing ya, yang paling penting adalah jangan putus asa gitu ya. Yang sering aku dengar itu ketika orang baru memulai bisnis, terus, aduh followersnya 100 aja nggak nyampe-nyampe begitu ya, lalu mereka mau putus asa, lalu setelah 1-2 minggu, setelah 1 bulan menjalankan, kok rasanya, males ya gitu, terus akhirnya pivot ya atau ganti ide lain. Itu yang biasanya akhirnya, gagal karena kurang ditekuni. Ya jadi saran dari aku, semua bisnis yang sekarang kalian lihat 200.000 followers-nya atau bahkan 500.000, pada suatu ketika mereka juga followers-nya cuma 100, 200 gitu, karena semua orang mengikuti, pola yang sama gitu. Jadi kalau dari aku sih, mulai dari sekarang dan jangan putus asa, terus aja ditekuni, nanti suatu saat pelan-pelan lama-lama menjadi bukit juga. Ya, terima kasih Kak Efra. Kak Fauzi, bagaimana Kak Fauzi? Oke, kalau dariku sih sebenarnya itu bisnis tuh harus pilih channel yang tepat ya, terutama di awal-awal. Karena kalau kita bisnis sendirian, itu kita nggak mungkin bisa handle semua, baik itu Instagram, Facebook, marketplace, website, dan lain sebagainya, itu nggak mungkin bisa di-handle sendirian. Makanya menurutku perlu pilih satu yang kita fokusin dulu. Misal ternyata
target kita tuh banyaknya di Instagram, ya udah kita fokus dulu ke Instagram, kita banyakin dulu followersnya, kita niatin dulu dari brandingnya, misal fotonya kita bagusin, terus ada ceritanya di setiap caption, terus logonya juga dan pewarnaan yang dipilih itu sesuai dengan brand yang kita punya. Jadi menurutku harus fokus sih. Kalau udah meningkat, baru kita bisa baru bisa kita ganti ke channel yang lainnya. Karena kalau kita handle semua channel, ya kalau sendirian juga susah gitu ya. Takutnya malah jadi karena terpecah malah nggak ada yang bagus gitu. Begitu Mas Ronald. Ya, sedikit menyimpulkan sedikit. Jadi yang bisa teman-teman bisa lakukan adalah langsung kerjakan atau langsung eksekusi usaha yang sudah teman-teman rencanakan, jangan ditunda-tunda. Kedua, teman-teman juga harus menentukan channel yang tepat gitu, yang memang sesuai dengan preferensinya teman-teman juga sudah tahu kira-kira produk teman-teman ini bisa sesuai dengan channel kemana. Nah itu langsung bisa dijalankan, langsung bisa memilih untuk langsung dieksekusi seperti itu. Nah, Kak Fauzi dan Kak Efra, mungkin pertanyaan dari aku itu saja. Mungkin kita langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada gitu. Jadi di Q&A dan juga kolom chat ada beberapa sih. Ada 2 orang yang menanyakan tentang branding dan awareness dengan pertanyaan yang sama. Jadi mungkin kita bahas yang itu dulu. Bagaimana meningkatkan branding dan juga menaikkan awareness terhadap produk kita gitu. Mungkin ketika produk atau brand kita masih awal, gimana? Mungkin ada tips atau trik khusus untuk meningkatkan branding atau awareness? Silakan, mungkin aku bisa dari Kak Fauzi. Oke, jadi sebenarnya kalau masih awal, kalau untuk branding, balik yang sudah dijelasin tadi, bisa dimulai dari fotonya, bagusin. Kalau fashion biasanya fotonya harus minimalis sih. Jadi harus sesimpel mungkin, background-nya harus bersih, dan ya pokoknya minimalis lah. Terus gimana caranya biar kita bisa spread awareness, itu kita bisa pakai yang namanya Instagram Ads ataupun Facebook Ads. Jadi kita ibaratnya bayar ke Instagram lah, bayar ke Instagram biar nanti iklannya produk kita itu bisa ditampilin ke orang-orang yang kemungkinan berminat dengan produk kita. Dan dengan itu kan itu sebenarnya cara instan ya bisa dibilang. Kita bisa langsung dapat orang-orang yang kita tuju. Jadi sebenarnya untuk spread awareness itu cara paling mudahnya adalah pakai iklan sih, beriklan. Selain itu sebenarnya bisa pakai influencer, bisa pakai giveaway. Ada banyak lah strategi-strategi yang sebenarnya juga cukup sering digunakan sama brand-brand yang sudah besar, nggak cuma yang baru aja. Kayak gitu. Ya, kalau untuk Kak Efra ada pendapat lain Kak? Mungkin di samping dari kita menggunakan iklan atau menggunakan influencer, mungkin dari Kak Efra ada tips sendiri, silakan Kak Efra. Kalau branding sih yang paling penting konsisten. Jadi dari awal konsisten aja, dari semua channel yang kalian jalankan konsisten. Kita bisa pikirkan juga strategi dari pricing ya. Itu pricing juga sebenarnya membantu dari segi awareness. Karena aku tahu ada beberapa brand di Indonesia yang sengaja produksinya itu minimal banget kuantitasnya, supaya nanti kayak sold out gitu. Nah itu bagian dari mereka branding juga. Jadi mereka bisa tulis bahwa, oh udah sold out, itu membantu sih menurut aku. Dari orang membangun persepsi bahwa wah ternyata barangnya tuh laris banget gitu kan, laku banget. Terus nanti bilang restock atau apa gitu. Nah itu juga salah satu strategi yang saya tahu banyak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Branding juga berhubungan dengan produknya sih. Jadi mungkin nggak dari segi marketing aja, tapi ketika kalian membuat produknya, dipikirkan juga dari teksnya, ya dari plastiknya bahkan, atau dari packaging-nya, itu semua harus konsisten dengan brand yang mau kita bangun. Apakah kita mau membuat brand yang down to earth misalkan, atau brand yang mungkin sekarang kan lagi banyak tren tentang sustainable clothing tuh. Jadi semuanya dari barang daur ulang gitu kan. Atau ada juga yang mungkin memang pengen bikinnya luxury banget gitu kan. Jadi pemilihan warnanya segala macam. Itu sih dari aku ya mungkin dipikirkan dari segi produknya juga. Jadi supaya konsisten. Ya, terima kasih Kak Efra dan Kak Fauzi. Ada pertanyaan juga yang mirip-mirip. Jadi 2 orang menanyakan tentang bagaimana follower itu bisa mempengaruhi penjualan gitu. Dan juga pertanyaan juga yang agak sama, mungkin lebih spesifik ke Mbak Efra sebagai perwakilan Instagram, bagaimana algoritma Instagram agar menjadi top dalam search? Apakah jumlah like atau interaksi matters? Seperti itu. Mungkin aku bisa mulai dari Kak Efra, nanti bisa kita ke Fauzi. Silakan. Oke, aku mungkin jawab pertanyaan pertama dulu ya, followers penting atau enggak ke penjualan.
Ini sejujur-jujurnya aku melihat ada orang yang bisnis yang omsetnya MM-an, tapi follower-nya cuma 2.000 ada. Tapi ada juga yang follower-nya 50.000 dan omsetnya cuma ratusan juta, ada juga. Memang ratusan juta banyak juga sih ya. Tapi yang mau aku tekankan adalah followers itu membantu untuk kita membangun kepercayaan. Ya supaya orang ngelihat dan lihat, oh ini tuh bisnis yang legit gitu. Ini bisnis yang benar, ini bisnis yang sesuai gitu. Tapi bukan artinya dari followers itu sama dengan penjualan. Karena banyak banget yang aku lihat orang follow-follow aja, itu bahkan beli followers, tapi kalau akhirnya nggak jadi ke penjualan, ya peluangnya itu nggak jadi uang loh. Jadi cuman peluang jadi likes saja gitu, sedangkan kita kan nggak bisa beli makanan pakai likes ya. Nah, gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi sebenarnya aku nggak melihat ada korelasi di dalam jumlah followers dan juga penjualan. Tapi aku nggak bilang bahwa jumlah followers itu nggak penting, karena seperti yang tadi aku bilang, jumlah followers itu menunjukkan apakah ini sebuah bisnis yang bisa kita percayakan. Jadi kita pernah research juga di Instagram, gimana sih caranya pembeli di Indonesia melihat apakah sebuah bisnis itu terpercaya atau enggak. Jadi ada beberapa hal, satu tentunya dari jumlah followers, tapi nggak jumlah followers, jumlah likes juga. Karena dari situ orang bisa ngelihat kalau followernya banyak banget, tapi yang like dikit, itu kemungkinan besar followernya beli. Ya itu orang pintar ya sekarang. Yang kedua, itu mereka ngelihat juga apakah si account itu tuh banyak yang nge-tag produknya atau enggak. Ya, jadi kan kalau misalkan aku beli dari misalkan Tata Shop misalkan gitu ya. Ketika aku nge-tag Tata Shop di Instagram, aku tuh bisa lihat di account si Tata Shop bahwa aku tuh sudah nge-tag produknya itu. Nah, itu ternyata orang gunakan sebagai untuk membangun rasa kepercayaan juga gitu. Jadi mungkin bisa dipikirkan juga gimana nih caranya supaya orang yang sudah beli produk kita itu nge-tag produk kita, mention kita di Instagram. Lalu kita bisa kumpulkan sebagai testimoni. Jadi membantu terutama untuk bisnis-bisnis baru yang mungkin followers-nya belum begitu banyak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua mengenai algoritma, ini sering banget ditanyakan dan sejujurnya aku nggak tahu. Yang karena kita yang di Instagram-nya aja kita juga nggak begitu paham algoritma itu bagaimana kerjanya. Yang aku tahu dan aku bisa bagikan secara yakin ya, algoritma ini itu untuk setiap orang itu berbeda. Karena apa yang aku lihat itu akan berbeda dengan apa yang Fauzi lihat. Jadi kalau untuk aku misalkan kita ngomong gimana nih supaya postingan aku di atas terus. Tapi definisi di atas terusnya itu tuh berbeda-beda untuk tiap orang. Karena kalau kita ngelihat di profil aku di atas terus, di profil Fauzi belum tentu gitu. Tapi yang aku tahu si algoritma ini itu mengoptimasikan untuk relevansi. Makanya tadi balik lagi aku bilang ya, coba kalau bisa postingannya jangan cuma produk-produk doang, karena untuk beberapa orang itu mungkin tidak relevan. Tapi ketika postingannya itu bisa ada sumber inspirasinya dan juga atau bisa membuat ada conversation atau percakapan, diskusi yang menarik, nah itulah hal-hal yang biasanya bikin si postingannya ini muncul di atas gitu sih. Semoga membantu dan semoga menjawab. Sangat membantu sekali Mbak Eva untuk tips dan triknya dan juga strateginya. Kak Fauzi, silakan mungkin ada pendapat berbeda atau gimana? Kalau dariku sih kurang lebih sama ya. Jadi sebenarnya yang bisa membantu itu adalah kalau followers itu bisa meningkatkan kredibilitas. Karena orang tuh ketika lihat profile, ya yang paling simpel itu adalah jumlah followers ya, karena dia paling di atas. Dan dari followers itu kan kelihatan, oh berarti ya ibaratnya banyak yang follow, dan dari banyak yang follow berarti banyak yang beli. Logiknya adalah kayak gitu. Sama kayak di marketplace lah. Kalau misal kredibilitasnya itu adalah, penentu kredibilitasnya adalah rating yang tinggi. Walaupun sebenarnya followers dan rating itu bisa dibeli, tapi kan tidak, maaf aja, tapi kan tidak semua orang di Indonesia bisa paham dengan yang seperti itu ya. Jadi buktinya aja masih banyak juga penipuan. Nah, sebenarnya selain dua itu, ada salah satu yang untuk meningkatkan kredibilitas, yaitu website. Karena kalau orang ketika ngelihat website, itu ibaratnya kan kayak sudah premium ya. Terus penipu pun mungkin nggak minat sampai buat website gitu. Karena ibaratnya kalau sudah punya website, itu jualannya sudah niat banget. Jadi ibaratnya kalau kredibilitas itu key-nya adalah selain followers, juga perlu juga punya website lah.
Nah, saya setuju banget sih sama Fauzi tentang website ya. Karena, aku juga udah lihat beberapa bisnis itu sebenarnya mempengaruhi branding juga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat gimana caranya bisa memperkuat branding ya, ketika orang masuk ke website itu kan bisa lihat lebih banyak fotonya, produk-produknya gitu kan, segala macam, modelnya. Nah itu, sangat mempengaruhi dari branding dan memang seperti yang Fauzi katakan benar banget sih. Kalau orang udah niat banget sampai bikin website yang kece, yang bagus, itu biasanya orang lebih Mungkin ada tips dari Kak Efra atau Kak Fauzi, kira-kira misalnya teman-teman masih menggunakan platform digital yang mungkin sosial media gitu, dan ketika mereka mau mencoba untuk beralih ke website, mungkin ada tips dan trik kira-kira hal apa yang perlu mereka persiapkan dan harus mereka ketahui gitu. Mungkin ada beberapa yang masih belum fasih nih untuk bagaimana bisa mengintegrasikan ke website atau beralih dari yang sebelumnya hanya melalui HP, sosmed biasa ataupun kontak-kontak dari WhatsApp, ketika dialihkan ke website itu mereka mungkin masih belum paham gitu. Mungkin ada tips dan triknya, Kak Fauzi atau Kak Efra, silakan. Mungkin aku bisa bagikan dulu ya. Memang kalau yang dimulai sebagai kita sebutnya messaging commerce ya. Jadi ceritanya kayak jualannya itu lewat chat, lewat messaging app. Ketika kita mau pindah ke website itu memang agak sulit untuk mengganti behavior orang. Jadi kalau orang udah nyamannya lewat channel A, mau kita ganti ke channel B itu agak susah. Jadi mungkin ada 2 tips dari aku. Yang pertama, kalau kita mau supaya, lebih otomatis ya, karena kalau lewat website kan lebih otomatis tuh, penghitungan stoknya, apa segala macam, pengirimannya, label shipping-nya, semua udah otomatis. Kalau kita memang mau nge-convert orang yang sekarang sudah lewat messaging untuk ke website, awal-awal kita harus kasih semacam diskon sih, diskon spesial kalau lewat website. Karena itu sebenarnya untuk membantu mereka untuk try sekali. Ya, kalau orang udah nyoba sekali dan mereka merasakan, oh ternyata memang lebih mudah nih lewat website. Nah, disitulah mereka lebih nanti ke depannya ketika mereka mau beli lagi, mereka prefer lewat website. Itu saran yang pertama. Saran kedua, kalau misalkan teman-teman di sini tetap mau keep messaging dan juga website tambahan. Ya, jadi pengen ada 2 channel ya, jadi lebih ke expansion. Nah, ini juga bisa dilakukan karena, salah satu survei kita juga mengatakan bahwa tipe orang yang beli via chat sama tipe orang yang beli via website itu tipe tipe orang yang sedikit berbeda. Jadi sebenarnya ketika kita membangun website, itu nggak cuman untuk memfasilitasi konsumen yang sekarang sudah kita miliki, tapi sebenarnya bisa membantu kita mengembangkan bisnis kita untuk menjangkau orang yang berbeda, gitu. Karena ada tipe-tipe orang yang memang lebih prefer untuk, shopping via website, nggak, chat, tapi ada juga yang lebih prefer untuk chat. Jadi ini kita bisa memfasilitasi 2 tipe orang yang berbeda, gitu. Kalau menurut Kak Fauzi, ada yang lebih mungkin simple atau lebih efisien? Kayak yang udah dibilang tadi kan ya, kalau penjual buat website itu kan terlihatnya ribet ya, karena emang buat website tuh ribet gitu. Terutama kalau buatnya manual ya, kita perlu beli hosting, perlu beli domain, perlu pakai developer buat desain websitenya dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya ada nih beberapa website toko online yang sebenarnya kita cukup bayar sekali aja, tapi kita sudah bisa dapat semuanya. Beli sekali, kita bisa dapat website toko online, dan itu nanti sebenarnya bisa langsung connect ke Instagram dan Facebook juga. Jadi sebenarnya itu sama halnya dengan expansion yang di-mention tadi. Itu kita tidak hanya pindah ke website, tapi kita membuka 2 channel yang berbeda dan untuk 2 audiens yang berbeda juga. Begitu, Mas. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman juga dan memberikan insight dan informasi baru kira-kira yang bisa teman-teman lakukan agar bisa meningkatkan pertama daya jual belinya produknya teman-teman, meningkatkan juga omsetnya teman-teman juga, dan juga untuk menaikkan awareness dan juga branding untuk produk atau brand teman-teman juga gitu. Nah, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang sudah kita terima sekarang dan mungkin belum bisa kita jawab, nanti mungkin bisa langsung saja dikirimkan melalui kontak yang akan saya share di akhir webinar ini. Kak Efra dan Kak Fauzi, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan ngobrol, sharing tips dan trik
ke teman-teman semua pada diskusi panel kedua. Mungkin kita langsung saja masuk ke acara berikutnya adalah produk demo dari tim Instagram. Mungkin Kak Evra bisa langsung saja kalau ada materi yang mau di-present, saya persilahkan, silakan Mbak Evra. Oke, sip. Thank you, Ronald. Oke. Udah bisa lihat screen aku belum? Sudah, Kak Evra. Udah bisa ya? Oke, kita langsung aja ya. Mungkin aku sudah sebutkan tadi beberapa kali ya teman-teman tentang Instagram Shopping Tags ya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat gimana nih caranya kita bisa menerapkan fitur baru ini untuk bisnis kalian, terutama karena fitur ini baru banget di launch di Indonesia mungkin 2-3 bulan yang lalu. Jadi masih fresh banget nih. Dan pastinya kalau kalian mau jadi berbeda dengan bisnis lainnya, ini salah satu fitur terbaru yang bisa diterapkan. Nah, ini mungkin teman-teman lihat screenshot yang di bagian kanan layar, ada yang ngerasa familiar nggak? Terutama yang sudah menjalankan bisnis di Indonesia untuk beberapa lama. Ini familiar banget ya, karena orang Indo itu udah di postingannya udah ada harganya, udah jelas banget, tetap aja harus ngechat dan bilang, "Ini harganya berapa sis?" Gitu kan. Padahal sudah dituliskan dengan jelas itu harganya berapa. Yang lebih hebatnya lagi, tanya ini harganya berapa, itu nggak dikasih tahu produk yang mana. Ya kan, jadi bingung banget kadang orang CS kita, adminnya ya, aduh udah nanya harganya berapa, nggak dikasih tahu produk yang mana. Jadi kita di tim Instagram ini kita mikir gimana nih caranya kita bisa membuat pengalaman shopping yang lebih gampang, lebih mudah untuk penjual dan juga pembeli. Nah, itulah alasannya kenapa kita buat yang namanya Instagram Shopping Product Tags ya. Jadi ini mungkin bisa dilihat ya, ini contohnya seperti ini. Apa aja sih fitur-fitur si Product Tags ini? Semoga videonya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat di product text ini itu ketika orang klik akan masuk ke yang namanya product description page, yaitu seperti landing page yang dibuat secara otomatis oleh sistem Instagram, di mana orang bisa melihat foto-foto produk, bisa melihat harganya, bisa melihat deskripsinya, dan kalau mereka tertarik untuk membeli, mereka bisa langsung klik dan masuk ke website, khususnya ke website produk tersebut. Ya, jadi dari situ mereka bisa langsung check out atau add to cart gitu ya. Nah, ini 3 fitur utamanya. Flow-nya gimana sih kalau kita sebagai pembeli ya? Jadi pertama, kalau fotonya itu ada product text-nya, akan ada muncul nih di sebelah kiri bawah. Kalau diklik akan muncul product text-nya. Ketika text-nya diklik akan masuk ke si landing page ini nih, semacam begini, di mana akan ada deskripsinya tentang produknya, bahannya apa, size-nya apa, modelnya apa, semacam begitu. Dari sini kalau orang tertarik untuk membeli, langsung klik, langsung masuk ke website. Ya, di website langsung produknya yang sama, ya, yang mereka lihat di Instagram. Dari situ mereka bisa langsung add to cart dan langsung bayar gitu. Jadi kurang lebih flow-nya seperti ini. Ini tadi aku sudah bagikan secara singkat ya. Benefitnya yang pertama itu simple ya. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar membantu dari inspirasi ke aksi dengan sangat mudah gitu. Karena dari orang melihat suka dan dengan satu klik mereka udah langsung dapat informasi lebih banyak ya, dari kenal langsung tuh jadi sayang gitu, jadi ekspres banget gitu ya. Yang kedua itu untuk storytelling juga, untuk gimana kita membangun brand yang berbeda dengan brand-brand lainnya. Si product text ini itu bisa digunakan di Instagram Stories juga. Ya, jadi kalau misalkan ada video-video ya kita mau kasih produk text-nya itu bisa. Dan bisa juga muncul di video. Ya, jadi nggak cuma di foto aja. Kalau video, misalkan video produknya dipakai, ya ini contoh dari Outdoor Voices ya, kita ngelihat produknya langsung digunakan oleh ambasadornya begitu kan. Ketika diklik langsung tuh muncul produk-produknya dan bisa langsung dilihat di website-nya. Gitu. Jadi benar-benar dalam 3 klik aja tuh udah bisa dari orang ngelihat, diperkenalkan ke produknya, langsung belajar lebih banyak informasi dan langsung mereka masuk ke website kita. Gitu. Dan yang terakhir scale, ini tadi aku juga sudah sebutkan ya. Jadi explore page ini nih kalau kita lihat di bawah yang bentuknya kayak kaca pembesar, kalau diklik tergantung makanya iPhone atau Android ya, ini
kita ada kategori shopping. Itu kadang munculnya di paling atas atau paling bawah. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa cek ya di Instagram app-nya masing-masing. Di sini kalau kita lihat, ketika orang masuk ke explore dan mereka masuk ke kategori shopping, ini adalah foto-foto produk yang sudah ada product text-nya gitu. Mungkin aja ini bisa menjangkau orang yang belum follow bisnis kita. Oke, dari situ bisa kita juga mendapatkan penjualan lebih banyak dan juga bisa mendapatkan followers atau visit ke profil kita. Nah, nantinya ketika sudah diaktifkan, di Instagram account kita juga akan ada lambang kayak apa tuh kayak tas belanja gitu ya, kayak tas belanja. Ketika diklik itu akan muncul semua foto-foto produk yang sudah dipakaikan isi produk text-nya sebelumnya gitu. Jadi kalau orang yang masuk ke profil kalian, ke akun Instagram-nya untuk dengan udah pengen belanja banget nih karena baru gajian misalkan gitu kan. Mereka nggak usah nge-scroll foto satu-satu, ngeliat, masuk ke website segala macam itu kan repot banget ya. Mereka bisa langsung masuk ke si shop tab-nya ini. Dari situ mereka akan lihat semua produk-produk yang kalian miliki ya. Jadi ini semacam kayak produk katalog di dalam Instagram kalian. Dan ini bisa membantu untuk meningkatkan skill. Kita juga ada beberapa fitur yang memang membantu orang supaya bisa berbelanja di Instagram dengan lebih mudah. Salah satunya itu save ya. Jadi save itu untuk kalau misalkan aku mau tertarik dengan sebuah produk tapi belum siap beli sekarang, aku bisa save dulu. Nanti pas gajian aku tinggal masuk ke save produk aku, kayak wishlist lah ya, masuk ke wishlist aku. Dari situ aku bisa langsung mulai check out gitu. Jadi nggak usah nyari satu-satu lagi. Explore, profil, dan juga video, ini aku sudah jelaskan sebelumnya. Ya. Jadi itu perkenalan sedikit. Yang kedua, aku juga mau mengatakan bahwa walaupun ini fitur sudah di-launch di Indonesia secara keseluruhan ya, jadi semua orang di Indonesia bisa menggunakan, tapi ada eligibility review, artinya nggak semua orang bisa menggunakan atau mengaktifkan fitur ini. Apa sih beberapa hal yang harus dipenuhi ya oleh teman-teman sebelum bisa menggunakan fitur ini. Jadi ada beberapa, soalnya pakai bahasa Inggris ya. Yang pertama pastinya mesti punya Instagram account. Instagram account-nya mesti terletak di negara di mana fitur ini sudah dirilis, yaitu di Indonesia juga sudah dirilis ya. Yang pastinya Instagram account ini harus mengikuti peraturan penjualan di Facebook dan Instagram yang bisa dicari online. Ya, kita juga bisa yang paling ini minimum harus ada 3 postingan ya. Jadi kalau yang baru memulai bisnis baru harus ada 3 postingan. Nggak cuma Instagram account, harus memiliki Facebook page juga. Ya, Facebook page-nya ini mesti dihubungkan ke si Instagram-nya. Nah, yang ketiga perlu produk katalog juga. Ya, produk katalognya ini nanti aku jelaskan gimana. Kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan website Avana, pembuatan produk katalog ini itu otomatis ya, jadi nggak usah dipusingin lagi. Sama keempat, produknya untuk sekarang cuma bisa digunakan oleh physical goods ya, jadi harus barang yang bisa dipegang, nggak bisa untuk jasa. Oke. Yang terakhir, sayang sekali untuk fitur ini juga harus memiliki website. Ya, makanya kalau teman-teman di sini belum punya website, saya sarankan coba di-consider ya dengan tadi yang tadi sudah dibagikan oleh saya dan juga Kak Fauzi ya, kira-kira pembuatan website itu gimana nih, cocok apa enggak untuk bisnis yang kalian mau jalankan atau yang sedang dijalankan. Karena untuk mengaktifkan fitur Instagram Shopping ini perlu memiliki website domain ya, dan website-nya ini itu harus website yang kalian miliki ya, atau sebetulnya direct to consumer. Artinya ini website nggak bisa marketplace. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang jualan di marketplace, sayang sekali si pembeli dari Instagram itu belum bisa dibawa masuk ke marketplace tersebut. Ya, harus dibawa masuknya untuk check out di website kalian sendiri gitu. Oke. Ini ada beberapa tambahan lainnya. Jadi Instagram account-nya itu harus bisnis atau creator, nggak bisa yang personal. Facebook page-nya harus dihubungkan ke Instagram bisnis. Pembuatan produk katalog.
Kalau misalkan kalian mempunyai website domain dengan Avana, ya jadi skip aja step ini ya karena pembuatan produk katalognya itu otomatis nanti akan dijelaskan oleh tim Avananya sendiri gimana cara membuatnya. Tapi kalau misalkan belum mempunyai website dengan Avana, ya untuk pembuatan produk katalognya ini harus melalui Facebook Shop atau Business Manager. Ya sayangnya di kesempatan hari ini aku belum ada waktu untuk menjelaskan secara detail gimana caranya. Mungkin saya sarankan untuk bisa mungkin dicari di search engine ya gimana caranya untuk membuat produk katalog di Facebook. Oke. Yang terakhir harus memiliki business manager. Ya, business manager ini itu business manager Facebook ya, business manager Facebook di mana kita bisa include Instagram account dan juga produk katalog di dalam satu business manager ini. Jadi macam kayak sistem gitu ya, di mana semuanya tergabungkan. Jadi kita bisa connect semua dari Facebook, Instagram maupun produk katalognya. Oke, ini I'm gonna skip. Oke, so ini produk katalog tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi ini isinya adalah produk-produk yang kalian jual. Ya, harga-harganya, stoknya berapa ya, deskripsinya semua itu dibentuk dalam produk katalog. Nah, produk katalog ini itu menjadi sumber informasi apapun yang muncul di si product tag di Instagram. Ya, jadi kalau mau merubah informasi di Instagram tags-nya, bisa ganti di produk katalognya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum mempunyai integrasi dengan Avana, harus pembuatan produk katalog ini agak sedikit rumit ya. Jadi harus masuk ke business manager, lalu membuat katalog produknya ini bisa ada tulisan add products-nya, add produk satu-satu. Kalau misalnya produknya banyak, bisa juga menggunakan CSV atau Excel sheet untuk mengupload produk yang kalian miliki ke Facebook gitu. Ini ada beberapa links yang mungkin nanti aku bisa minta dari tim Avana untuk bagikan juga ke teman-teman. Ini links dari help center kita untuk pembuatan produk katalog itu gimana sih ya. Oke. Aku akan go through the steps ya. Step-stepnya sebenarnya cuma 10 step aja untuk mengaktifkan fitur ini. Ada screenshot juga. Kalau misalkan berkenan, teman-teman bisa screenshot juga ini ya. Karena ini bukan rahasia ya, bisa digunakan, bisa diakses oleh siapa saja. Jadi step pertama yang paling penting adalah untuk membuat Instagram account tentunya ya. Dan Instagramnya account ini harus bisnis atau creator account, nggak bisa personal account ya. Jadi ini ada stepnya ABC, cara merubah dari personal jadi bisnis. Setelah hal ini dilakukan, yang kedua itu kita harus mempunyai Facebook page. Jadi kalau nggak punya Facebook page, buat Facebook page, lalu hubungkan Facebook page-nya ini ke Instagram account-nya. Yang ketiga, untuk membuat business manager. Ya. Jadi ini ada link-nya yang nanti bisa dibagikan. Ini untuk mengakses Facebook Business Manager. Jadi setiap dari teman-teman semua yang mempunyai Instagram account itu sebenarnya mempunyai Facebook Business Manager. Cuman banyak orang nggak tahu gitu. Mikirnya, aduh, apa sih business manager ini gitu kan, nyarinya di mana? Sebenarnya kalau kalian mempunyai Instagram account, kalian punya business manager. Kalau punya Facebook page, punya business manager itu pasti gitu. Nah, jadi dari link ini itu bisa langsung masuk ke business manager yang kalian miliki. Kalau belum punya, nanti akan disuruh untuk create ya. Nah, di sini create lah. Lalu taruh namanya, emailnya segala macam. Ya, di sini negaranya di mana, apa segala macam. Lalu akhirnya terbuat business manager-nya ini ya. Nah, balik lagi kalau misalkan menggunakan website dari Avana ini di skip saja. Tapi kalau misalkan tidak, ini tahap keempat yaitu untuk membuat produk katalog di katalog manager ya. Katalog manager ini bisa ditemukan di business manager-nya. Oke, ini tahapnya create katalog untuk fashion ya e-commerce ya, lalu bisa upload produk infonya. Kalau misalkan menggunakan Avana punya website, kan di website Avana kalian tuh sudah ada produk-produk kalian dengan deskripsinya, karena itu kan website ya. Kita sudah membuat integrasi di mana kalian bisa membuat produk katalog ini secara otomatis dengan beberapa klik saja. Jadi produk-produk yang muncul di website Avana itu akan langsung muncul di
Instagram kalian juga. Oke. Lalu upload produk-produknya. Setelah itu balik lagi ke aplikasi Instagramnya, ya. Dari aplikasi Instagram, ketika produk katalognya sudah jadi dan Instagramnya ini sudah terhubungkan dengan Facebook Page dan Business Manager, akan ada pilihan ya ke setting bisnis, lalu akan ada pilihan shopping di sini. Ini akan muncul secara otomatis. Ketika sudah muncul, kalian akan memiliki pilihan untuk request access. Oke, ketika request access, kalian akan diminta untuk menghubungkan ke Facebook page kalau belum, lalu akan diminta untuk menghubungkan ke produk katalog ya. Produk katalognya akan bisa pilih, lalu akhirnya kalian akan tunggu sekitar terus yang terakhir yaitu akan disuruh memilih website-nya juga. Jadi kalau teman-teman di sini punya beberapa website yang berbeda, akan meminta untuk memilih satu website di mana semua traffic dari Instagram akan masuk ke website ini. Ya. Lalu setelah itu biasanya sekitar 1-3 hari untuk di-review katalognya. Kalau semuanya oke, kalian akan mendapatkan notifikasi yang bilang bahwa akun kalian sudah di-approve untuk Instagram Shopping. Lalu bisa mulai tag produksinya itu di feed maupun di story. Ya, jadi cara nge-tag produknya itu sama dengan cara nge-tag orang kalau di foto-foto. Jadi nanti akan ada fitur tambahan yaitu bisa nge-tag produk ya dari foto. Kalau tag produk bisa cari produknya berdasarkan nama produknya. Nanti tinggal dipilih, lalu akan muncul si produk text-nya itu. Di stories, kalau di Instagram stories juga akan muncul stiker. Ya, stikernya ini bisa dalam bentuk produk kayak gini, lalu bisa pilih juga produknya yang mana. Begitu. Ya, jadi kurang lebih itu aja dari saya. Mungkin kembali lagi ke Ronald. Ya, terima kasih Kak Efra. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan spesifik mengenai apa yang sudah dijelaskan Kak Efra. Mungkin ada fitur yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan. Mungkin bisa langsung diisi di kolom chat atau mungkin supaya lebih interaktif dan lebih cepat, mungkin bisa langsung di unmute saja atau dinyalakan suaranya, nanti bisa langsung ngobrol sama Kak Efra untuk nanya lebih detail mengenai fitur terbaru dari Instagram. Gitu. Sambil kita menunggu, oh ini ada yang nanya, tapi namanya tidak bisa di-disclose, maksudnya anonymous attendee. Jadi menanyakan apakah satu website bisa dipakai untuk 2 akun Instagram Shop. Kak Efra mungkin bisa bantu direspon, silakan. Jawabannya bisa, ya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki 2 akun bisnis yang 2 akun Instagram yang berbeda, bisa menggunakan satu website yang sama. Syaratnya adalah kalian harus memiliki si website-nya ini. Karena nanti akan ada proses tambahan yaitu namanya website domain verification. Jadi kalian harus memverify apakah betul si website ini tuh kalian yang miliki. Karena kita kan nggak mau nih, misalkan ada bisnis lain yang bawa masuk website traffic-nya ke website kita gitu. Jadi nanti prosesnya juga akan ada di Instagram app-nya nih kalau perlu verifikasi gimana cara memverify-nya gitu. Jadi jawabannya secara singkat bisa. Terima kasih Kak Efra, semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari kakak yang sudah sudah menanyakan. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak Efra dari kolom chat. Jadi Kak Andi menanyakan, instead of website, apakah Instagram Shop bisa disambungkan ke marketplace? Silakan Kak Efra. Jadi tadi saya sudah sempat singgung. Jadi untuk sekarang belum bisa ya, karena marketplace itu sayang sekali domainnya itu tidak di-own sama kita. Mungkin karena domainnya sendiri di-own sama si marketplace-nya tersebut. Jadi karena itu kita nggak bisa menyambungkan si Instagram Shop dengan marketplace. Hanya bisa Instagram Shop dengan website domain sendiri. Ya, terima kasih Kak Efra. Kalau untuk ada yang menanyakan tentang Facebook page, apakah boleh direspon juga Kak Efra? Jadi Kak Gibran ini menanyakan untuk pembuatan Facebook page, alangkah lebih baik menggunakan akun pribadi, apa bikin akun Facebook lagi tapi khusus untuk brand? Jadi ya mungkin agak sedikit lebih agak general sih mungkin pertanyaannya, tapi silakan Kak Efra. Ya, saran dari saya selalu untuk menggunakan profil pribadi untuk membuat Facebook page bisnis.
Karena kalau kalian membuat Facebook profil dengan nama bisnis, seringkali nanti ketika diminta untuk verify identity ya, jadi kita kadang di Facebook tuh minta user untuk me-verify identitasnya dengan cara misalkan foto KTP atau demikian ya, yang untuk namanya sama dengan nama profilnya. Kalau nama profilnya adalah profil bisnis, itu kan kita nggak bisa memverify itu bahwa itu adalah orang asli ya. Nah, itu bisa seringkali diblok jadinya personal business account-nya. Jadi lebih baik untuk aman pakai personal account untuk bikin Facebook business page. Paling penting ya aku tambahkan juga, kalau bisa yang bikin Facebook page-nya ini jangan misalkan, tim marketing kalian, tim marketing teman-teman yang mungkin nanti 2 bulan lagi misalkan pindah company nih. Jadi kan si Facebook page-nya ini nih terhubungkan sama dia punya personal profile. Nanti pas dia pindah company itu susah banget transfer admin-nya apa segala macam gitu. Jadi lebih baik mungkin personal account dari, yang punyanya gitu ya, founder-nya, CEO-nya, gitu sih. Terima kasih Kak Efra. Mungkin untuk teman-teman yang masih belum ada kepikiran nih pertanyaan, tapi mungkin ketika nanti pas coba-coba, oh baru timbul nih pertanyaannya, nanti bisa langsung saja menghubungi kontak yang akan saya share di sesi terakhir acara webinar siang ini. Juga nanti kita akan bagikan juga beberapa modul yang bisa teman-teman pelajari, mungkin setelah webinar bisa baca-baca atau mengunjungi link yang nanti akan saya share mengenai fitur terbaru dari Instagram ini. Gitu. Nah, Kak Efra mungkin itu aja untuk produk demonya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan fiturnya dan semoga teman-teman yang hadir juga bisa langsung dipraktekkan gitu. Mungkin aku mau masuk lagi ke sesi terakhir kita yaitu produk demo dari Avana. Teman-teman yang mungkin masih penasaran tentang Avana, terus juga ingin tahu bagaimana cara untuk bisa bergabung dengan Avana, nanti teman kita dari Avana, Kak Yunita, bisa bantu untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Kak Yunita, apakah sudah standby? Ya, sudah, karena. Silakan Kak Yunita bisa dimulai. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Ranal. Selamat sore buat semua Ibu Bapak untuk mengisi acara webinar di sore hari ini. Perkenalkan, saya dengan Yunita selaku Customer Engagement dari tim Avana. Nah, untuk saat ini menyambung informasi dari yang Kak Efra sampaikan, ini ada sedikit salah satu merchant kami yang sudah gunakan fitur Instagram Shopping untuk memulai usahanya. Sudah kelihatan ya, Kak Ranal? Ya, sudah, Kak Yunita. Iya. Iya, jadi salah satunya ada merchant kami, yaitu untuk produk Amity, fashion, pakaian. Ini juga sudah menggunakan fitur Instagram Shopping yang membantu meningkatkan kualitas penjualannya ya. Tampilan di profil Instagramnya seperti ini. Ada juga untuk produk 3 design, ini pun juga dibantu oleh tim Avana. Jadi semua produk yang ada di web store-nya secara otomatis akan masuk ke fitur Instagram Shopping yang tadi sempat Kak Efra jelaskan juga, ini salah satu contohnya. Dan yang terakhir untuk produk kecantikan atau skincare ya, yang saat ini banyak digunakan juga, banyak digandrungi ya sama untuk kaula muda di Indonesia dan dimanapun itu pastinya butuh, apalagi wanita untuk skincare. Nah ini juga salah satu yang menggunakan fitur Instagram Shopping yang dikoneksikan ke website yang dari Avana. Salah satunya seperti itu. Nah, contoh untuk website yang sudah kita bantu koneksi ke Instagram Shopping untuk produk 3 design seperti ini. Nah, jadi seluruh produk yang ada di web store-nya ini akan masuk ke Instagram Shopping berupa katalog. Jadi ketika ada customer yang mau order pun mereka akan diarahkan ke website dan yang lebih mudah lagi di Avana bisa langsung add to cart dan bisa langsung order, lakukan payment secara real time untuk pembelian dari customer-nya. Seperti itu kalau untuk fitur Instagram Shopping yang kita bantu dari Avana untuk pengoperasiannya. Ya, dan selanjutnya selain Instagram pun Avana menyediakan berbagai fitur yang nantinya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk transaksi jual belinya ya, apalagi di era digital seperti ini. Salah satunya di satu dashboard Avana ini kita sediakan untuk Bapak Ibu dapat lebih mudah mengakses track record penjualannya setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Jadi di dalam dashboard ini semua terlihat berapa transaksi yang masuk, produk unggulan atau paling banyak terjual yang mana, bahkan yang sudah dalam tahap proses pengiriman, yang sudah lakukan pembayaran, atau bahkan belum melakukan pembayaran pun akan terikat di sini.
Nah, dan juga pun dari Avana, kita menyediakan layanan di menu My Order. Jadi dari channel-channel penjualan, katakanlah Instagram Shopping, Facebook Shop-nya, atau bahkan dari WhatsApp Commerce, untuk order semua yang masuk akan terecord di dalam dashboard Avana. Jadi bisa terlihat. Jadi bisa kita rekap juga lebih mudah, lebih efisiensi waktunya bisa lebih banyak digunakan untuk hal lain, lebih mempromosikan atau meningkatkan kualitas penjualan. Nah, selain itu pun, di menu modul ini seperti tadi yang sempat disampaikan juga, di Avana bukan hanya menyediakan website aja, tapi dari satu website dapat terhubung hampir ke seluruh channel media sosial, baik itu Instagram, bahkan Facebook-nya, sampai dengan WhatsApp, Twitter, dan Blogspot. Nah, pengelolaannya nanti cukup lewat satu pintu saja, yaitu lewat dashboard Avana. Seperti itu. Nah, saya bisa berikan contoh ketika nanti sudah terkoneksi ke WhatsApp Commerce. Jadi tampilannya seperti ini. Customer yang mau order kita bikin simpel ya, kita buat sangat mudah. Tinggal isi nama, nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp, pilih produknya mau produk mana yang diorder, langsung bisa check out dan lakukan payment pembayarannya. Sama halnya dengan ke Facebook. Nah, yang kita tahu kan kalau untuk di Facebook nih, banyak order yang masuk, tetap kita direct-nya ke WA atau bahkan personal message untuk order kembali ya. Yang lebih memudahkan untuk transaksi jual beli, kalau Facebook page-nya sudah terhubung ke Avana, nanti akan ada tambahan satu menu yaitu Shop Now. Nah, jadi semua produk yang ada di web store atau di website-nya Bapak Ibu sekalian yang dari Avana akan terkoneksi langsung. Up to date, setiap update produk di web store akan update juga di Facebook. Nah, ini bisa lakukan check out atau pembelian langsung bagi customer-nya Ibu dan Bapak sekalian. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang tadi Kak Fauzi sempat bilang juga untuk fitur reseller ya, untuk saat ini kan juga lagi banyak nih penjualan semua mau memulai bisnis. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu sekalian memiliki usaha yang memiliki reseller, kita pun juga bisa bantu untuk pengelolaan dari pembagian komisinya atau melihat nih reseller mana sih yang kira-kira aktif gitu ya untuk penjualan. Nah, di Avana kita bisa sediakan semuanya ada di fitur agent-nya atau bahkan reseller, mulai dari tingkat level dari resellernya, pembagian komisinya, atau misalnya harga ya, terutama itu kan biasa dengan reseller dan pembelian umum pasti berbeda ya. Nah, ini bisa diatur semuanya dari fitur-fitur Avana. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini untuk contoh website yang nantinya juga bisa dikoneksikan dengan Instagram Shopping, jadi udah nggak perlu khawatir dengan satu web store di Avana, bisa menggunakan segala macam channel sosial media ya, terutama seperti Instagram, Facebook, WhatsApp-nya untuk transaksi jual beli Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ronald. Ya, terima kasih banyak Kak Yunita. Sebentar saya nyalakan video dulu. Terima kasih banyak Kak Yunita. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau mungkin belum ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung saja mencoba bagaimana bergabung di Avana dengan cara buka toko di kita. Nanti di slide berikutnya kita ada link buat teman-teman yang bisa langsung coba Avana, coba buka toko di Avana secara gratis gitu. Nanti teman-teman bisa ikuti saja linknya. Nanti linknya juga akan saya bagikan di kolom chat seperti itu. Kita juga berharap teman-teman bisa membantu mengisi kuesioner untuk webinar kali ini. Kira-kira teman-teman ada usulan atau ide untuk webinar ke depan atau kritik dari webinar ini? Karena usulan teman-teman sangat membantu. Kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan untuk webinar-webinar Avana di kedepannya. Seperti itu. Nah, mungkin kita sudah masuk ke sesi akhir acara, dan yang mau saya ucapkan adalah terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir. Terima kasih buat Mbak Raisya, Mbak Dita, Mbak Evra, dan Mas Fauzi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini sebagai pembicara, memberikan informasi yang menarik dan juga tips dan trik yang bisa langsung dicoba nih sama teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya juga mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir juga. Semoga mendapatkan manfaat dan juga informasi yang teman-teman bisa terapkan untuk usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Atau mungkin kalau memang belum menjalankan, dengan menghadiri webinar ini tentu saja bisa langsung berpikiran untuk membuat atau menjalankan sebuah usaha atau bisnis, terutama di bisnis fashion. Seperti itu. Saya mungkin mau izin share sebentar beberapa informasi terkait dengan webinar ini seperti modul dan juga kontak-kontak dari pembicara yang teman-teman bisa langsung japri atau langsung bisa kepoin untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi gitu.
Nah, di sini saya masukkan kontak email, jadi teman-teman bisa langsung saja mengemailkan mereka. Teman-teman juga bisa start atau kepo dari Instagramnya mereka juga, terutama misalnya dari Mbak Raisyal dan juga Arab Concept untuk mengetahui tentang kapan sih launching terdekatnya dari Arab Concept, terus juga ke Instagramnya di Faskaf untuk mengetahui produk-produk terbaru dan juga bagaimana bergabung menjadi reseller bersama dengan Mbak Dita dan juga di Faskaf atau juga Instagram Avana, seperti itu. Dari saya sekian, mohon maaf kalau saya ada salah kata dan juga mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Terakhir saya ucapkan tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M, stay safe, selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih pembicara yang sudah hadir. Selamat sore.